Sapakes, selamat datang di podcast UPT PTKS. Senang sekali nih bisa kembali menyapa kalian semua dalam episode Sapakes kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas di hari ini. Perkenalkan, saya Retno Pamungkas. Dan saya Ruth Natasha yang akan menemani bincang-bincang pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang mungkin sering kita lihat tetapi jarang sekali kita sadari. Betul banget ya Kak, kita pasti sering ikut pelatihan, ikut kegiatan, dan semuanya sudah terlihat rapi dan semua sudah terlihat ready nih Kak. Betul sekali, padahal di balik itu semua ada tangan yang bekerja, ada proses panjang dan juga ada tim luar biasa yang mungkin jarang sekali kita lihat. Betul sekali, jadi di episode pada kali ini kita akan mengangkat tema di balik layar suksesnya sebuah pelatihan. Nah, pada episode kali ini Kak Ruth, kita akan mengobrol tentang bagaimana sih para tim saat berkoordinasi, mempersiapkan sarana dan prasarana, hingga memastikan setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Mulai dari hal kecil yang biasa dianggap sepele, sampai hal besar yang menentukan keberhasilan dari sebuah pelatihan. Nah, tentunya obrolan kita kali ini akan lebih menarik karena sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa hebat. Dan juga para narasumber yang pastinya menjadi bagian penting di balik tim balik layar ya Kak Retno. Iya, benar sekali. Yaitu ada Bapak Kholik, Bapak Abdul Kholik SH, Bapak Muhammad, Bapak Muslimin SAP, Bapak Indra Smoro, dan juga Bapak Samuji SAP. Tentunya mereka akan berbagi pengalaman, cerita, dan juga bagaimana koordinasi tim dilakukan agar setiap kegiatan bisa berjalan dengan baik dan juga optimal. Nah, sebelum kita mulai bincang kali ini, Kak Ruth, kita nyapa dulu nih kepada narasumber kita hari ini. Selamat siang, Bapak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap tugas-tugas kita ya, Pak. Senang sekali bisa Bapak-bapak bisa hadir dan juga tentunya berbagi bersama di Sapakes pada episode pada kali ini ya. Nah, sebelum kita memulai perbincangannya lebih dalam, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih keseharian Bapak dalam memastikan setiap kebutuhan di UPT PTKS ini selalu siap? Mungkin dari Pak Kholik sendiri sebagai PLO? Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas undangannya juga saya ucapkan terima kasih. Bagaimana tim di balik layar memastikan setiap kegiatan selalu siap. Ini kami sebagai PLO pengelola instalasi air dan listrik. Jadi kegiatan kami yang dibantu oleh saudara-saudara saya, Pak Mamat, Pak Min, Cak Yas, dan Pak Samuji semuanya sudah membantu saya. Saya alhamdulillah. Tiap hari kita selalu mengecek panel-panel yang depan yang besar itu. Itu adalah kunci utama dari yang ada di belakang. Kalau yang di depan itu mati, maka semuanya akan mati. Jadi selalu kita cek, baik yang ada di rumah dinas, di kantor, di wisma, VIP atau di wisma-wisma A, B, C, D, F. Ini selalu kita cek. Untuk air juga gitu. Yang ada di dalam kamar kita cek, itu airnya mengalir atau enggak, macet atau enggak sebelum dipakai dan sesudah dipakai selalu kita cek. Biar acara kegiatan pelatihan di UPT PTKS ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai nanti airnya penuh, tapi listriknya mati. Jadi selalu kita cek kalau airnya penuh, listriknya juga harus nyala. Wah, berarti Bapak selalu mengecek rutin nih Pak ya terkait listrik dan juga air. Karena takutnya tiba-tiba listriknya mati atau airnya mungkin saat digunakan tidak ada gitu ya Pak. Iya, siap, betul. Siap. Dan untuk Pak Muhammad sendiri? Bisa tambah ya. Makasih waktunya sudah diberikan. Saya kira begini, untuk persiapan itu memang kita harus persiapkan sebelum jauh hari itu betul-betul dipersiapkan. Jadi terutama untuk kesiapan wisma, ruang kelas, ruang makan, kemudian yang termasuk itu air, listrik, itu harus betul-betul kita persiapkan. Terutama di kelas. Nah ini, di kelas itu juga harus perlu persiapan khusus. Karena intinya di situ,
intinya di situ. Kita mengadakan pelatihan untuk pembelajaran itu memang harus betul-betul ya katakan perfect lah ya. Karena kuncinya di situ. Terutama untuk kegiatan pembelajaran itu kita berusaha gimana caranya peserta pelatihan itu senyaman mungkin ketika mereka menerima materi yang diberikan oleh narasumber dari dalam maupun dari luar lembaga lain itu bisa diterima dengan baik. Dan kalau ya itu kendalanya itu tadi mungkin kesiapannya ya terutama itu seperti pendingin ruangan itu memang kita kendalanya di situ karena kadang ya maklum ya namanya AC itu kan kadang ada dingin ada enggak kan gitu ya sehingga kenyamanan peserta pelatihan itu kadang juga terganggu kadang mereka kipas-kipas itu ya itu kita harus tanggap itu sebetulnya di situ itu kendalanya itu. Nah, kedua mungkin ini ada lagi yang peserta keluar masuk kadang mereka tidak kerasan di kelas ya maklum ya kadang ada yang mau merokok gitu ya itu juga repot kita mau menegur itu juga gimana nggak ditegur itu gimana ya oke lah ini namanya manusia kita ya nggak tahu ya kebutuhan mereka atau mereka nggak concern dalam artian menerima materi itu ngantuk ya itu juga bagian dari masalah. Nah, dalam artian kecil ya dianggap kecil-kecil, dianggap besar-besar kan gitu ya. Tapi kita berusaha melayani dengan sebaik-baik. Itu saya kira tambahannya dari saya. Berarti Pak Mamat ini selalu memastikan keadaan kelas ini dalam suasana dan kondisi yang nyaman ya Pak, Betul. karena kenyamanan itu menentukan bagaimana kondisi kelas tersebut. Nah, untuk Pak Muslimin sendiri nih sebagai pelaksana pengolah data dan informasi, seperti apa nih Pak kegiatannya? Ini saya tambahkan ya, untuk pengolah data dan informasi. Kami sebelum pelatihan, sebelumnya itu kita saling koordinasi antar seksi, terutama sesi perencanaan dan tata usaha. Sebelum pelaksanaan pelatihan, kita dari depan pertama memberitahu pada penjaga kantor kita. Yang kedua, koordinasi dengan tata usaha yang berhubungan dengan pelayanan terhadap peserta yang kita panggil pada saat akan dilaksanakan pelatihan. Dan tidak lupa seksi perencanaan pun tetap kita libatkan di pendaftaran peserta sampai di kelas. Dari 3 unsur ini saling berkaitan. Jadi untuk penyelenggara diklat tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada kerjasama antara seksi perencanaan ataupun tata usaha. Dalam peserta datang tetap kita pertama melakukan registrasi peserta, habis itu kita antar ke Wisma dan tetap kita kerjasama dengan tata usaha khususnya. Habis itu baru kita koordinasi dengan seksi-seksi yang lain untuk menghadapi pembelajaran di kelas. Dan pembelajaran di kelas pun kita tidak hanya sendirian, tetapi tetap berkoordinasi dengan tata usaha perencanaan, khususnya petugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh pegawai tersebut. Harapan kita dari tahun ke tahun untuk pelayanan terhadap peserta jangan sampai ada kekurangan ataupun keluh kesah dari peserta. Harapan saya pelayanan tetap kita utamakan nomor 1. Iya, berarti Pak Min ini memastikan para peserta pelatihan itu mulai dari saat mereka registrasi sampai masuk ke Wisma, sampai juga dengan mereka melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya? Ya. Nah, untuk Bapak Indra sendiri? Kalau saya sebelum peserta datang, membersihkan Wisma. lobi Wisma, memasang spray,
dan toilet, kamar mandi di depan Wisma. Peserta datang mengantar ke Wisma Kemudian uang makan. ruang makan. Ya, berarti Bapak memastikan, para peserta ini saat berada di Wisma ya, Pak, ya? Berarti fokusnya di Wisma ya, Pak? Kalau boleh Wisma. tahu Bapak memegang Wisma apa? Wisma Bougainville. Ya siap. Untuk Pak Samuji sendiri Ya. sebagai pelaksana pengolahan data dan informasi yang sama dengan Pak Min? Terima kasih Pak untuk waktunya yang diberikan. Saya di sini sebagai pengolah data dan informasi di seksi diklat. Jadi sebelum kegiatan dimulai, kita terlebih dahulu berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, mungkin dari dinas sosial, dengan sesama seksi di sini, di UPT-PTKS, juga dengan calon-calon peserta yang nanti akan dipanggil dari dinas sosial kabupaten Iya. kota. Kita koordinasi tentang waktu kegiatan dan jenis kegiatan yang akan kita laksanakan. Setelah semuanya itu dapat dikonfirmasi, Ya. kita siapkan kelengkapan administrasinya seperti SK, jadwal, terus ada kita siapkan untuk ATK dari peserta, ATK, kaos dan sebagainya itu kita siapkan sebelum kegiatan berlangsung. Kita juga intens juga untuk berkomunikasi dengan narasumber tentang itu semua Tentang materi-materi materi-materinya yang ya, Pak? nanti akan disampaikan Iya. gitu. Dan kita juga menjaga kestabilan dan kelancaran kegiatan. Kan di setiap kegiatan kan mungkin juga nanti ada kendala-kendala yang Iya, dihadapi di benar jalan. sekali, Bapak. Jadi kita semua ini akan terus berkoordinasi untuk kelancaran itu semua, masalah kecil maupun masalah besar, alhamdulillah dapat kita selesaikan. Gitu. Kalau dari Pak Min mungkin dari mulai registrasinya hingga ke wismanya, kalau Bapak berarti dari jauh-jauh sebelum itu ya, Pak, berkoordinasinya dengan dinas sosial, Persiapan betul. persiapannya. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi perihal keseharian Bapak di UPT-PTKS, tadi ternyata Bapak ini saling berkaitan gitu ya tugasnya satu sama lain, saling berkoordinasi. Nah, kalau untuk Pak Min dan juga Pak Samuji sendiri, bagaimana koordinasi Bapak agar semua persiapan di UPT-PTKS ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kesalahpahaman nih satu dengan yang lainnya. Mungkin dari Pak Min dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum pelatihan kita mulai, kita koordinasi dengan antar seksi masing-masing, terutama seksi perencanaan dan tata usaha. Dan di UPT-PTKS Malang itu setiap seksi itu punya tugas masing-masing. Salah satu contoh, kita tetap bekerjasama dengan petugas di lapangan, khususnya dari tata usaha. Tata usaha itu sendiri mulai dari depan, penjaga, terus sama di kantor, penerima tamu, terus sama wisma. Dan yang terakhir tetap kita koordinasi dengan petugas dari kelas dalam hal pembelajaran setiap ada kegiatan pelatihan. Demikian. Berarti kalau dari Pak Min, koordinasinya tetap terstruktur ya Bapak, dari awal dari tata usaha sampai ke petugas kelasnya, begitu ya Bapak. Kalau dari Pak Samuji sendiri bagaimana? Menambahkan ya dari Pak Min tadi, kita sebelum kegiatan dilaksanakan, itu kita melaksanakan terlebih dahulu rapat koordinasi dengan pimpinan dan beberapa staf dari Pengawas. dari kasih termasuk juga ibu-ibunya. Kita pastikan dulu nanti asramanya yang dipakai yang mana sesuai jumlah peserta, jumlah asramanya, terus jadwalnya juga kita bagikan biar semuanya tahu. Jadi nanti seumpamanya ada yang kendala di sini bisa saling cover satu sama lain gitu. Wah, berarti istilahnya saling backup gitu ya Pak? Iya, jadi
semuanya ya ikut saling mengisi. Jadi kekurangannya itu, jadi ketika ada kekurangan dari peserta itu apa, itu kita langsung tindak lanjuti gitu. Jadi segera mungkin gitu. Karena itu juga bagian dari pelayanan. Itu saya kira itu saja. Berarti intinya tadi koordinasinya tetap terstruktur dan juga saling bantu-membantu Betul, gitu ya, Kak. betul. Nah, tadi sempat dijelaskan, dengan Pak Mamat mengenai, kendala fasilitas di dalam kelas seperti, pendingin ruangan gitu dan seperti kayak kalau ada peserta yang ingin keluar atau mungkin kurang nyaman, itu bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Mungkin kalau saya ya, untuk masalah kendala yang ada di dalam kelas selama pembelajaran, itu saya selalu berkoordinasi dengan bagian umum, Kasubag umum terutama Bu Ipa, terutama sebagai pejabat pengawas. Jadi kita berkoordinasi gimana supaya menindaklanjuti kayak AC-nya kurang dingin. Ya kita berusaha ya. Berusaha supaya gimana ya AC itu tetap dingin dan peserta sendiri itu setelah merasa nyaman di kelas selama proses pembelajaran. Kemudian ya itu tadi mungkin banyak yang harus kita perbaiki dalam arti ini ya apa perawatan itu memang itu. Nah, kendalanya itu di pemeliharaan ini kan ya itu tadi kita menunggu jadi anggaran itu kapan mau diadakan, kapan keluarnya baru kita bisa perbaiki kan begitu. Jadi kita nggak bisa langsung sekaligus hari itu juga kita perbaiki. Jadi menunggu prosesnya dulu begitu. Berarti tetap, ada prosesnya ya Pak, ada Betul, prosedurnya sendiri betul. mengenai bagaimana, caranya kita merawat begitu, merawat Betul, fasilitasnya yang ada begitu. Karena kalau misalnya, pelatihan nih Pak ya, kalau seperti pesertanya yang kipas-kipas atau kayak kurang mood gitu kan pasti akan mengganggu suasana kelas ya, betul. Pak. Saya mau tanya ke Pak Kholik nih. Gimana? Kira-kira menurut Bapak sendiri, ada nggak sih di bagian Bapak yang menurut orang tuh hal sepele, tapi sebenarnya ini tuh sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu untuk kelancaran kegiatan, Pak? Eh, Kami selalu bergerak dan berdampak. Begitu. Kita untuk efisiensi air atau listrik. Jadi kita selalu mengecek untuk peserta masuk kelas, kita mengecek air itu mengalir atau kadang di tempat kloset kamar mandi itu mengalir, itu mengakibatkan pembuangan air berapa kubik gitu kalau tidak kita. Jadi setiap peserta memasuki kelas kita segera untuk mengecek, mengontrol wisma-wisma tersebut agar kita bisa untuk mengefisiensi air dan listrik. Juga kita harus kita matikan yang ada di kamar mandi itu lampunya atau yang mengalir tadi itu. Jadi terima kasih atas teman-teman saya yang jaga di wisma, selalu mengontrol. Juga dengan Pak Mamat kita selalu mengontrol selesai pelatihan, apalagi dalam pelaksanaan pelatihan ini selalu kita cek. Pelaksanaan pelatihan cek, selesai juga kita cek biar berdampak, bergerak dan berdampak. Begitu, Mbak Ru. Wah, mantap. Berarti mulai dari air yang kadang suka mengalir gitu ya Siap, Bapak, betul. terus juga mungkin Itu bagian dari kendala juga. ya lampu yang Betul. mungkin lupa dimatikan, Iya. seperti itu yang Kadang kadang terangan dianggap masih sepele. buruk, lampunya masih menyala sampai siang. Nah itu kita harus tangkap. Jadi bagian dari tim kan. Nah, selanjutnya, untuk saya ingin bertanya kepada Bapak Indras nih. Pernah nggak sih Bapak ini, berada pada situasi mendadak saat kegiatan berlangsung, biasanya Bapak cara mengatasinya bagaimana? Misalnya kayak di wisma, ada keperluan atau hambatan mendadak gitu? Ada namanya. Kalau kayak TV-nya mati gitu, baterainya habis, minta ke Pak Kholik.
Mmm, terus toilet, kamar mandi, iya. macet itu bisa. Nanti minta, diatasi sama Pak Wali. Iya. Berarti, pengaduannya kepada Bapak, terus nanti akan Koordinasi dengan Pak iya, Kolek. Iya, dikoordinasikan dengan Pak Kholik, seperti iya, itu, Bapak. Intinya koordinasi. koordinasi. Siap. Berarti, bapak-bapak ini selalu berkoordinasi saat, menjalankan tugasnya karena, pekerjaan mereka atau kegiatan mereka sehari-harinya itu, saling berkaitan nih, Kak Run. Betul. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi banyak sekali ya Retno, dari apa yang mereka lakukan, juga hal-hal kecil yang mungkin sering dianggap sepele, dan juga bagaimana koordinasi dari Bapak sendiri gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Bapak, apa pesan Bapak untuk kita semua agar lebih peduli dan menghargai proses di balik setiap kegiatan agar berjalan dengan lancar nih Pak? Mungkin ini ya saya tambah aja ya. Mungkin dari semua proses kegiatan, intinya itu garis besarnya di sini, sukses itu harusnya di tangan tugas masing-masing dan pejabat pengawas sendiri. Demi kelancarannya, kekurangannya, yaitu kebanyakan mungkin ya ini pemeliharaan itu memang perlu penting, sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Ya karena lambat laun kan namanya kayak gedung, fasilitas dan sebagainya itu perlu perbaikan. Perlu peremajaan lagi seperti peralatan, apapun yang dibutuhkan di UPT-PTKS Malang ini untuk kedepannya supaya lebih maju, lebih berdampak, bergerak lagi, ya itu tadi. Yang diperlukan memang itu perbaikan dari sisi manapun, dari teman-teman sendiri, dari Pak Amin, Pak Mas Muji, Mas Indra atau Pak Kolek sendiri, itu mungkin sama pemikirannya sama saya. Jadi itu. Intinya selalu berkoordinasi, komunikasi yang baik, Nah, memberikan pelayanan yang terbaik untuk baik itu peserta. peserta. Itu aja. Itu. Baik, tidak terasa perbincangan kita hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari obrolan ini, kita dapat memahami bahwa di balik setiap kegiatan yang berjalan dengan lancar, terhadap proses panjang, kerja keras, serta koordinasi yang solid dari tim di balik layar ini. Betul sekali ya Kak Retno, peran yang mungkin tidak terlalu terlihat, namun sangat penting dalam memastikan setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan juga optimal. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sama-sama. bapak-bapak yang telah berkenan hadir dan berbagi pengalamannya serta wawasannya pada episode Sapakes kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita semua untuk lebih menghargai setiap proses dan peran di balik sebuah kegiatan. Akhir kata, saya Rota Pamungkas. Saya Ruth Natasha. Pamit undur diri. Terus ikuti Sapakes untuk berbagi cerita dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa.